untuk ya langsung udah masuk nih. Oh enggak deh, recordingnya mulai. Agar kira-kira saya pengen mengetahui materi kemarin yang sudah dipelajari, implementasinya seperti apa, silahkan diterapkan saat ini juga. Hafid Nurdin udah siap. Hafid Muhammad mana? Jangan jualan terus. Enggak, Pasaran Pak. baik. Iya, ini udah. Demo Pak, demo Lagi terus di kalau kamar Hafid Muhammad. pasti nih. Lagi di kamar nih. Iya, benar sih di kamar, Pak. Enggak salah. Berduaan sama Namira nih. Astagfirullahaladzim, Allah. Ya Enggak imajinasi malu, dulu, Fit. Enggak. Diimajinasiin dulu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Said Akil. Tuh kayak nama apa? Kiai Haji. Mas Akil. Ya. Saya nggak pernah lihat muka kamu ya, Mas. Nggak pernah on cam lo. Meneng gue. Wah, langsung kick. Remove. Friska. Mana Friska? Hadir Pak. Bulan. Sinyalnya tekan sesuai teman. Said yang jawab ya, Pak? Friska. Mana nih Friska? Nggak pernah on cam. Iya, Pak. Kenapa? Gak Kuliah kok apa-apa. nggak on? Loh, diminta dosennya buat saya on cam kok. Nah. Emang ceweknya cuma satu? Kayaknya ceweknya dua deh. Ada 3 apa ya? Apa 2 sih? Kok nggak masuk gimana ini? Saya nggak ngasih nilai dong. Hafid mana Kurang. Fit on cam dong? Kuliah kok nggak pernah on cam? Kafilah mana on cam? Mentang-mentang di kandang. Si Hafid aja bisa di kandang sambil on cam. Nah. Sip. Nah, itu tadi silakan implementasinya seperti apa dipresentasikan sekarang gitu. Jadi matiin Fit on cam dibilangin. Kepencet, Pak. Nah, silakan dipikirkan dulu, diimajinasikan ya sekitar 10 menit, kelamaan deh 5 menit. Ya, dari materi-materi kemarin ya. Kan ada keyword-keyword yang tersebut tuh disebutkan apa gitu. Jadi semakin banyak keyword yang kemarin tersebut ya, tersebutkan, maka jelas nilainya juga semakin baik. Form nilainya sekarang saya buat ini di LDV. Itu tugasnya sekarang Pak deadline-nya. Ya presentasinya sekarang. Nanti papernya silakan dikumpulkan. Later. Oh, presentasinya. Iya, sekarang ngomong dulu. Sekarang spontan dulu gitu ya? Iya. Oh. Coba kelamaan nulis nanti nggak ngomong-ngomong. Mending ngomong dulu, kumpulinya nanti. Kalau misalkan spontan nih, Pak, terus tapi papernya berbeda sama yang spontan itu gimana itu? Nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Oh, ya. Tapi kan seenggaknya ini kalian udah dapet nilai dari bandingan teman-teman yang nggak masuk, ya kan? Oh, ya betul. Yes, aku dulu, Pak. Hah? Saya dulu, Pak. Yang kok disit, aku bikin nilainya. Oh, bikin nilai. Tak kira harus. Oh, nggih, Pak. Nggih, siapa? Nggih. Kriterianya apa aja, Pak, berarti, Pak? Ya, kan imajinasi, terserah. Oh, siap. Tapi masuk aspek yang tadi itu, Pak, yang
Kemarin itu yang operasi Apa tuh? asosiasi dan harga dan sebagainya gitu berarti Pak. Iya dong. Ya materi gitu. Ya keyword-keywordnya kalau tersebut ya kalau disebutkan semakin baik lah. Loh, 5 orang ya? Sama Pationya 5 orang. Iya, hilang satu mana si Akil mana itu? Akil tiba-tiba. Kena mental lo ya. Gitu. Gimana coba? Untung bukan kerjaan. Oke, formulir sudah. Oh iya, tadi harus tentang susu yang materi yang disampaikan kemarin Patio ya, Pak? Iya Operasi dong. atau apa gitu. Oke, Iya, iya, siap. Kamu mau usaha seperti apa? Kan ada kaitannya ke situ. Silakan dirangkai. Kan udah semester 9 ini. Semester Belum Pak, 8. belum 9. Iya. Ya kan sekarang 6 tambah 2, 8. Semester 8. Iya kan? Semester 1 Pak. Ya kan sebagai mahasiswa ada semester 7 atau 8. 7 Pak. Gitu silahkan berimajinasi Ya Pak. Nah, Pak, recording kamu yang kelas kemarin kan aku nggak ikut yang ada acara keluarga itu. Bisa dikirim nggak Pak? alasan doang. Gak usah recording juga bisa, itu ada materinya di LG itu kalau mau. Oh gitu, oke. Makasih Pak. Waduh. Mana Akil, man menghilang Akil. Panggillah Sumon Akil. Udah siap? Ada yang udah siap? Saya siapa? Makanya Wah, udah Hafid. kelamaan. Siap, silakan Mas Hafid Nurdin. Nah, kan agak ganteng sedikit ya. Meskipun nggak ganteng banget. Relatif lah ganteng itu, santai aja. Ya, tadi tugasnya dari Patio sebelum bikin paper katanya sudah dipresentasikan secara spontan. Untuk dari saya pribadi melihat lokasi tempat tinggal saya gitu yang berpotensi mengenai persusuan, yang industri persusuan itu menurut saya kan di sini itu ada salah satu kelompok ternak dan hanya satu-satunya di Majalengka yang terkenal gitu kan, yang penghasil susu sapi. Dan itu kita coba apa ya, saya malah udah pengen rencana gitu, cuman belum terlaksana, terus banyak halangan. Cuman untuk rencananya kalau emang kita punya uang banyak, udah nggak ada wadahnya buat nampung, itu berhayal mah gak bayar, moga uangnya turun dari langit. Ya berhayalnya saya bakal nampung semua susu-susu yang ada di kelompok ternak itu, mencoba mengolah. Kenapa sih susunya harganya hanya murah dengan sebatas, ya kemarin ngecek sih 8.500, kemarin ngecek tuh 8.500. Kenapa kita nggak desain sedemikian rupa? Karena saya banyak main dengan anak teknologi pangan gitu ya, itu mengenai masalah pengemasan lah yang bisa meningkatkan daya tahan susunya lah, dengan apalah, apa tekniknya apa lupa lah, saya lupa tekniknya. Pokoknya ada tekniknya, teknik pengemasan dan
rumusan-rumusan biar susu itu rasanya enak, bau amisnya hilang, dan kita kemas dan menjadi produk lokal gitu. Dan mungkin ditambahkan apa sih kalau anak-anak teknologi pangan bilang tuh esen ya nggak Pak, esen, rasa-rasa itulah. Saya taunya itu. Dan kalau dikasih uang kayak gitu, saya bakal coba bikin produk susu sapinya sendiri yang lokal dan independen gitu. Gitu sih kalau dari saya, karena melihat yang continue untuk persusuan itu paling. Oke, berarti kalau dari Mas Syafri itu pengen branding tapi dari pengemasan aja gitu ya kan? Nah, betul Pak. Biar Nah, meningkatkan. Kalau pemasarannya gimana? Kok misal kamu bisa bikin bungkus ya, nyerima peternak, terus apa susunya diterima, tapi yakin nggak pasarnya ada gitu? Kalau misal ternyata Pasarnya pasarnya banyak Pak. Malahan saya pasar di satu Majalengka. desa aja, bukan ke saya. Saya di satu desa aja, desa tempat tinggal saya itu jarang orang jualan susu, dan ketika kemarin tahu kan mereka udah mulai paham mengenai pentingnya susu buat kesehatan tubuh mereka. Ketika Bear Brand lagi rame-ramenya gak ada di Alfamart, gak ada di toko-toko kelontongan, itu kan mereka akhirnya pada ngejarnya susu dan mereka merasakan manfaatnya melihat potensi pasar itu. Dan saya coba bakal tiru pemasarannya yang pakai kemasannya kemasan kecil saja layaknya. Saya yang tertarik tuh pemasaran yang es teh jelly tuh Purwokerto kan banyak tuh Pak. Itu saya sering nanya-nanya ke suppliernya gimana gitu kan, ternyata dia selalu restock. Dan kalau emang jadi sistemnya dia teh kalau emang di sini satu warung nggak habis digeser ke warung yang lain dan ada tenggat kayak masa kadaluarsanya. Kalau misalkan udah 5 hari nih masih ada 5 katanya di satu toko kelontong, dipindah ke toko kelontong yang laris terus kayak gitu. Itu pemasarannya keren dan bagus untuk dicoba gitu Pak. Jangan dibikin kemasan kayak ultra yang gede-gede, yang 1,5 liter, 1 literan gitu kan. Bikin aja yang kecil-kecil yang emang terjangkau tapi emang logis dibeli di pasar-pasaran gitu ya, sekitar 5.000 untuk susu ya ultra yang kecil-kecil itu kan. Pemasarannya gitu sih Pak. Oke, saya dapat. Ya, berarti tapi itu kan semua ya ada diversifikasi produk sih gitu. Cuma itu ya saya kira pasarnya ada, tapi futuristiknya dapat nggak tuh futuristik misal tadi ada apa organic dari farming itu potensial nggak di Majalengka kalau gitu? Gimana Pak? Kurang keras sorry, udah full HP saya. Ini kalau misal ya apa itu kan ya pemasaran ya dengan model branding kayak gitu. Terus tapi kira-kira nilai futuristik yang potensial ada nggak? Kayak misal kamu jual pakai online lah atau apa gitu kayak yang pernah kita bahas di Majalengka, pemasaran online gitu. Paling untuk yang online itu di Majalengka jarang Pak. Paling sistemnya saya punya teman yang emang bergelut di bidang UMKM gitu kan. Itu kayak bisa dimasukin ke toko-toko gitu. Apa ya, kayak ya semacam apa sih, kalau di saya tuh ada satu tos serba yang lengkap banget itu kayak Yogya Grand gitu kan, itu terkenal banget, itu bisa dimasukin ke sana asal ada apa sih BPOM ya, bener ada itunya, ada izin edarnya lah intinya. Dan bisa dirangkul juga ada beberapa unit UMKM yang memang punya tos serba seperti Alfamart gitu. Dan ya mungkin pasaran yang menjadi fokusannya itu kalau online jarang Pak, karena nggak tahu ya, bisa disebut kampung enggak, disebut kota juga enggak. Jadi sasarannya untuk online itu susah banget. Saya juga sekarang punya jualan buat online aja. Itu emang agak susah di Majalengka gitu Pak. Oke, relatif sama Purwokerto sebenarnya. Oke, bagus. Saya kira udah dapat beberapa esensi ini. Terima kasih Mas Hafid Nurdin atas presentasinya. Nah, tinggal nyimak yang lain kira-kira jadi pembuka inspirasi juga. Ya, oke, saya kasih nilainya.
Kemudian yang kedua silahkan. Siapa? Nggak bisa. Silakan yang lain. Dibuka kesempatan bagi selanjutnya. Ya, saya Pak. Silakan Kafilah Akbar. Jadi kalau tadi untuk menghayal mengenai jika saya mendapatkan uang banyak, hal apa yang akan saya lakukan ke depan mengenai industri persusuan gitu ya Pak? Iya, gimana? Saya akan investasi dari pundak leher ke atas Pak. Pundak leher ke atas maksudnya gimana? Maksudnya saya akan investasi leher ke atas dalam artian uang itu saya gunakan silaturahmi gitu Pak. Mengikuti kalau ada penyuluhan mengenai susu, kayak silatnas seperti itu, saya ikuti. Terus saya ingin mengikuti atau ingin tahu lebih dalam mengenai asosiasi persusuan dalam hal entah menggait Kapokpan ataupun koperasi gitu Pak. Itu terlebih dulu langkah awal yang ingin saya lakukan karena berkaitan mengenai supply and demand gitu Pak. Kita punya banyak, supply-nya banyak, produknya banyak, tapi tidak bisa memasarkan, itu kan percuma. Jadi saya pengen silaturahmi ke semua peternak, ke semua kalangan mengenai persusuan, ya investasi leher ke atas lah, mengenai ada penyuluhan saya datang. Ini kan membuka relasi, terus ke Gapokpan, terus ke koperasi gitu. Nah setelah itu dilakukan, baru saya ada pemikiran, pasti mendapatkan pemikiran, mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi. Terbentuklah atau kita lakukan gebrakan yang meledak gitu Pak. Gebrakan susu dengan TDN tinggi gitu misal, atau susu anti mencret gitu Pak, atau susu ramah lingkungan gitu. Dalam artian ramah lingkungan, kita hanya kita memperoleh susu ini dari full hijauan gitu Pak, tanpa campur tangan bahan konsentrat yang notabene itu komposisi konsentrat ini masih bersaing dengan manusia gitu Pak. Kayak jagung masih bersaing sama manusia, kelapa masih bersaing sama manusia gitu. Saya ingin ini memang susu ini full hijauan, mempunyai CLA yang tinggi gitu. Terus juga ya susunya ini nutrisinya juga tinggi, tidak berasal dari protein hewani gitu Pak, kayak dari paham apa enggak sih Pak yang saya sampaikan gitu loh Pak. Saya harap sih paham sih Pak. Enggak. Iya saya maksud, tapi kalau misal proteinnya bukan dari protein hewani ya saya maksud ya. Oke, ya CLA tinggi oke. Tapi maksud saya dalam konteks ini, kamu usaha apa yang langsung menguntungkan itu kan kalau misal kamu menggait aja belum bisa balik modal, kamu kasih 1 miliar ketemu orang dari Sabang sampai Merauke bisa, tapi 1 miliar itu bisa kembali enggak gitu. Nah itu Pak, saya sih terinspirasi sama ini sih ya Pak, pengusaha sih Pak, kalau ada uang investasi leher ke atas, ikuti penyuluhan, dapat ilmu, kayak kita bidangnya industri persusuan, terus nanti kita ya berarti ke Gapokpan, terus guide itu pasti kan kita dapat ilmunya. Oh berarti mengenai susu, ada orang jual susu hanya jual susu, tapi di susu ini komposisi yang biar menarik pelanggan, menarik pasar, itu harus ada yang selengean dikit gitu loh, kayak susu ramah lingkungan gitu.
maksudnya susu ramah lingkungan, ya ini susu dari hijauan gitu loh. Jadi, di tempat TKV itu susu ramah lingkungan siapa ya? Maksudnya ya susu non protein hewani gitu. Maksudnya apa ya? Jadi masyarakat konsumen ini penasaran, tertarik gitu loh, Pak. Maksudnya saya seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi kalau Kak Vila lebih suka menggait relasi dulu, ya, kemudian membuat gebrakan. Jadi X-nya itu setelah mencari inspirasi, kira-kira pasarnya kayak apa gitu. Bisa Tapi jadi kalau mengenai susu, kalau kita buat langsung action, langsung hanya untuk usaha susu, ya itu paling kita treatmentnya kita ambil dari sapi yang dipakani itu hanya hijauan, sapi yang hanya hijauan tanpa sentrat, terus juga ada positifnya sendiri gitu loh, Pak. Jadi ada keunikannya sendiri gitu loh. Susu ini susu dari full hijauan gitu loh. Terus sama non protein hewani gitu loh, sama ya keunggulan seperti itu loh, Pak. Iya, yang akan saya tawarkan gitu. Ya, gitu. Ya. Itu tadi memang kurang spesifik ya, pengennya usaha seperti apa, jadi lebih ke arah ngelihat dulu seperti apa nanti baru ini. Oke, Mas Kavila, ya sih tadi saya koreksi cuma itu. Kalau misal itu berarti menggait relasi dulu, kemudian baru menginvestasikan gitu. Tapi ya itu tadi misal investasinya ternyata ya sebenarnya investasi kan terbatas ya, walaupun 1 miliar kelihatannya banyak, tapi ketika berhadapan dengan usaha ya langsung cuma doang 1 miliar cuma dapat apa gitu. Jadi oke lah, tapi memang sebenarnya kalau misal tadi konsepnya Mas Kafilah itu ya, misal kamu dapat 1 miliar, namanya studi banding itu paling habis maksimal mentok-mentok 50 juta, kamu udah bisa dapat info yang paling bagus gitu. Jadi masih ada 950 juta yang belum digunakan. Tuh. Saya pengen harapannya X-nya apa 950 juta itu. Gitu sih. Itu nanti bisa dari sebenarnya karena waktu yang terbatasnya. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Kafilah Akbar. Selanjutnya silakan yang mau melanjutkan. Giliran. Saya Pak pengen coba. Silakan Friska dulu. Tentang berhayal tadi mengenai hayalan apa yang ingin dilakukan mengenai industri persusuan, saya terinspirasi. Saya kan waktu itu pernah semester 1 magang di Sukabumi di Hasmilk, kayak pengolahan susu. Nah, saya kan maksudnya nggak terlalu paham sama sekali tentang peternakan. Ternyata maksudnya saya tahu ada sapi perah, terus susunya bisa diminum. Kayak saya baru tahu seperti itu. Padahal saya selama ini suka banget minum susu. Cuman yang saya minum kan susu kental manis, susu kaleng, bukan susu murni. Nah, pas saya ke Sukabumi itu, saya magang, saya baru tahu Pak, maksudnya ternyata susu ini bisa diolah tidak hanya menjadi makanan atau minuman, bisa masker, jadi sabun. Nah, saya terinspirasi kalau saya punya modal insya Allah banyak. Nah, saya ingin membuat toko industri mengenai pengolahan susu seperti itu. Jadi kan pengen dibuatnya itu di tempat saya di sini di Salem Brebes. Soalnya kan di kayak belum terlalu nggak tahu ada sapi perah. Soalnya kan pada ternaknya rata sapi potong masyarakatnya. Nah, pas saya masuk ke dunia peternakan ini, saya kan bercerita juga ke teman-teman saya nyucipin minum susu murni, susu sapi, susu kambing, bahkan pernah dari putingnya langsung. Terus ya ada penasaran gimana rasanya, kan bau amis nggak sih, ini itu nggak sih, jorok apa segala macam. Jadi ya saya ingin mengenalkan lah bahwa
susu murni tuh kandungan ininya tuh lebih banyak, lebih bagus untuk kesehatan dibandingkan dengan susu kental manis seperti itu, Pak. Oke, ya, saya dapat ya. Jadi lebih ke arah pembuatan produk ya, kemudian diversifikasi ya. Oke. Terus kalau misal kebaruan-kebaruan yang kita pelajari kemarin itu apa yang bisa diterapkan kalau dari tempat usaha kamu gitu? Selain diversifikasi produk, kalau diversifikasi udah banyak gitu. Tapi kira-kira yang kebaruan ke depan gitu, yang pengen kamu jual ada nggak? Yang beda banget dari yang lain gitu? Belum kepikiran sih, Pak. Mungkin kayak saya tuh maksudnya belum yang aneh kan, paling rata-rata ya dibikin makanan, minuman, permen seperti itu kan kayak banyak banget di internet yang sebelumnya mungkin saya nggak tahu jadi tahu juga. Jadi belum kepikiran apa yang aneh yang buat guncangan, saya belum kepikiran ke sana sih, Pak. Oke, ya. Itu jadi masalah lah dapat dicari lebih lanjut. Saya udah dapat. Oke, bagus juga. Jadi dari pengalaman gitu ya. Sama seperti Mas Hafid sama Mas Kafilah. Oke, bagus. Home industri pengolahan susu dengan berbagai macam produk. Oke, saya udah dapat. Nambahin dikit boleh nggak, Pak? Nambahin apa? Silahkan. Ya, kan tadi kan kalau saya kan susu cela tinggi gitu, sama diklasifikasikan kalau susu mempunyai nutrisi yang tinggi itu diklasifikasikan susu A, nanti yang nutrisinya rendah susu B, nah harganya itu beda juga gitu loh, Pak. Ya, kayak koperasi ya di ini ya. Oke, bisa jadi. Ya itu nanti penerapannya lebih ya kalau ke koperasi sih. Kalau perusahaan sendiri ya kadang karena misalkan buka home industry itu karena memang tujuannya untuk peternak ya, membuka pasar baru ya lebih longgar pengaturannya gitu ya. Nanti kalau misal ternyata kamu memang perusahaannya itu bisa berkembang terus sampai levelnya bagus yang membutuhkan akurasi produk ya, konsistensi produk, maka kan yang diterima harus akurat, itu nanti baru bisa diterapkan. Ya Mas Kafilah, sampai saya masukkan. Selanjutnya setelah Mbak Friska, ada yang bisa melanjutkan? Silakan. Cung. Apa? Silakan Muiz. Bayangan saya sih mungkin mirip-mirip tadi Rizka tanya. Mungkin tuh kalau dari industri persiswan tuh pernah berkunjung waktu itu kalau nggak salah ke Jogja itu ada perindustrian koperasi susu kambing gitu Pak. Nah sedangkan di sini kondisinya di tempat Muiz itu peternak kambing utamanya itu udah mulai pada tertarik gitu masyarakat untuk beternak kambing PE gitu. Nah kan kalau PE produksi susunya lumayan gitu. Nah kalau punya modal sih kepikiran gitu ya ngelamun gitu, mikirin gitu, kepengen bikin kelompok tani gitu khusus peternak kambing PE gitu, sehingga nanti produksi susunya bisa diolah juga bisa disebarin ke masyarakat gitu kan. Kalau di sini di Ciamis itu pada bilang susu kambing itu susu yang biasa dikonsumsi buat orang sakit gitu. Gitu. Jadi susu kambing itu dibilang langka, juga dibilang memang mereka kadang kalau misalnya ada yang sakit membutuhkan susu kambing gitu. Walaupun Muiz belum tahu persis
memang dari segi pasar di sini tuh mereka memang sangat membutuhkan atau tidak gitu. Oke, dari susu kambing. Dari susu kambing, ya tapi kan belum spesifik, kamu belum masih abstrak kamu mau usaha apa. Saya pengennya itu loh, mau yang apa spesifik itu. Jadi kira-kira penerapan dari ilmu kita kemarin yang dibahas itu apa. Oke lah, susu kambing ada potensi. Tapi mau di apa gitu dari yang kita pelajari kemarin. Mungkin kalau olahan susu kambing sih Pak jadi susu bubuk gitu. Susu bubuk gitu ya, nanti iya dengan materi Putriana lah. Ya. Susu bubuk bisa, susu kambing potensial. Gitu. Cuma nanti perlu ada pembeda lagi ya, kalau misal usaha yang sekarang itu kan ya susu kambing yang seperti apa gitu. Itu perlu dijual. Karena kalau susu bubuk kambing udah banyak, ada Go-Mart, ada apa, lebah hijau dan lain-lain itu kalian udah banyak. Tapi kalau kamu sepakat itu harusnya satu perbedaan lagi, spesifik apa gitu. Nah, kamu mau jual gimana? Karamel mungkin Pak. Ya karamel apa gitu. Terus ada yang baru nanti di makalah ya. Oke. Saya sih udah dapat susu kambing ya, artinya beda dengan yang kemarin, yang lain bisa kibat susu ini. Oke, bagus sih, saya kira cuma kurang spesifik aja, nanti bisa dikembangkan di makalahnya ya. Ya Pak. Oke, good. Oke, sebentar ada saya kasih nilai dulu. Selanjutnya setelah MUIS ya, biar kita simpel aja waktunya karena waktu terbatas juga dan malam. Saya nih Pak. Silakan Fit. MUIS ya. Oke Pak, kalau dari Hafid sendiri, tadi kan instruksi dari Pak Tio kalau angan-angan punya dikasih duit banyak gitu ya Pak. Iya. Punya duit banyak, terus mau diapakan di yang dihubungkan dengan industri persusuan. Kalau Hafid sih lebih lebih mikir pengen bikinnya itu ke edukasi farm gitu. Yang mana edukasi farm ini misalkan setelah ada ya dari Patio perkuliahan, misalkan dari harga-harga kan ada yang dipengaruhi dari lemak, protein dan sebagainya. Nah, itu nanti misalkan ada 10 atau 20 si sapi ini yang tinggi lemak, itu ada rekayasa, mungkin ada rekayasa pakan dan sebagainya. Terus nanti mungkin ada 20 lagi, itu nanti tinggi protein, mungkin ada whey protein dan sebagainya, itu yang banyak digunakan oleh para atlet binaragawan itu ya Pak. Nah, itu di situ. Itu yang nanti hasil outputnya lebih ke sana. Yang mana ternyata untuk yang implementasi dari apa yang sudah disampaikan ke kita juga dari Patio kan ada yang gapotak dan gabungan peternak lokal dan apa sih gapotak lupa Pak namanya itu apa yang orang belum banyak gapokan ya itu Pak, itu yang banyak orang belum tahu dan saya pun pribadi baru tahu ketika Pak Yona itu yang nanti akan ada sedikit di farm itu nanti ada sedikit informasi tentang gapoktan dan sebagainya, koperasi dan sebagainya, itu yang nanti insya Allah kemungkinan ketika emang ada edukasi ke masyarakat tentang apa gitu, itu jadi orang lebih tahu dan bisa lebih memeriahkan di situnya gitu. Itu kalau misalkan sesuai dengan ini, tapi nanti kembali ke misalkan itu kembali ke di lapangannya seperti apa. Tapi kalau dikasih duit ke arah sana yang tadi berarti nanti ada misalkan itu nanti ada hasil produknya itu yang berbeda-beda dengan kita ngasih tahu ini produk protein susu protein tinggi itu dikasih seperti ini dan sebagainya gitu. Yang nanti juga ada ya pengennya sih kayak apa sih itu kayak yang di Lembang gitu Pak, kalau ada duit banyak gitu, lebih ke kayak di Lembang itu kan dia hasil produk susu juga tapi lebih edukasinya juga ada gitu, tapi bukan yang gede-gede yang fokusan ke itu, tapi nanti produksinya juga dipasarkan, tapi kita juga ngikutin yang di edukasinya itu biar menaikkan nilai jual juga gitu Pak.
Paling gitu sih Pak kalau dari Hafid. Oke, ya bagus. Jadi kalau kata kuncinya itu tentang edukasi. Memang sebenarnya di industri nggak cuma persusuan ya, industri perukasan juga, potong juga. Itu yang masih jarang itu usaha ini, konsultan. Usaha konsultan itu masih jarang, Pak. Jadi emang sejauh ini konsultan itu emang apa namanya lebih ada di level universitas, jadi universitas kemudian lihat bahwa banyak peternak ini, tapi level swasta ya, swasta perusahaan yang memang menyediakan jasa penyusunan peternakan atau apa itu memang kita butuhkan itu banyak lah. Kalau ini bagus kalau misal orang-orang yang resign dari perusahaan enggak itu bisa bikin apa namanya bikin sebuah perkumpulan, kemudian namanya dirinya apa namanya konsultan gitu kan, itu kan bagus. Jadi mereka punya ilmu gimana cara membuat farm yang baik, farm unggas misalnya, atau farm saya perah itu bisa. Ini banyak. Memang pasarnya itu jarang, kemudian nggak setiap orang bisa membutuhkan jasa konsultan. Tapi dengan jasa konsultan itu, terutama udah orang-orang yang berpengalaman, kemudian apa equipmentnya juga bagus, dia punya alat-alat yang komplit untuk mengetahui kondisi kandang yang baik seperti apa, maka itu sangat potensial untuk bisa dikembangkan, untuk bisa usahanya berkembang. Kemudian banyaklah orang pengen invest uang kan. Sekarang orang punya uang 1-2 miliar itu udah gampang lah. PNS juga bisa. Kemudian ketika pengen invest dengan apa ya, terus jasa konsultan ke depan pasti akan sangat dibutuhkan. Entah itu untuk gas perah dan lain-lain. Itu bisa diaplikasikan. Atau kalau yang edukasi tadi, bisa saja dalam usaha memang khusus ya, jasa mengedukasi peternak gitu aja itu bisa. Kalian bisa bikin. Jadi bukan embel-embel pelatih enggak, tapi emang perusahaan pengembangan peternakan itu bisa ya. Kemudian kalian punya experience, kemudian punya komunikasi peternak yang baik, punya planner ya, good planner, kemudian ada pemerintah atau apa itu biasanya butuh pihak ketiga untuk melaksanakan programnya gitu. Sekarang artinya kemudian kalian seolah-olah sebagai non government organization ya kan, dapat bantuan pemerintah atau CSR dari perusahaan, otomatis kalian sudah dapat proyek untuk diaplikasikan. Yang jelas harus akuntabel, kalian jelas ini target yang diminta perusahaan atau pemerintah itu bisa sekarang seperti itu saya kira. Oke, Hafid bagus sekali saya kira membuka wawasan ya. Oke, selanjutnya setelah Hafid Muhammad siapa lagi nih? Masih ada Syed Akil sama Ayung Tan Malaka. Antara dua ini siapa nih? Dah diem baik gimana? Maaf Pak, tadi boleh diulang Pak pertanyaannya bagaimana ya Pak? Soalnya Iya, jadi kayak misal kamu punya modal atau punya kesempatan untuk bikin new farm atau bikin apalah di usaha di industri persusuan baik hulu sampai hilirnya. Kira-kira kamu seperti apa yang pengen dilakukan gitu. Kemudian jangan lupa ada kaitannya sama materi-materi yang kemarin kita bahas. Jadi nanti ada keyword-keyword yang bisa saya ambil untuk basic nilai gitu. Ayo. oh, kalau dari pandangan saya sendiri ya Pak. Nyalain kamera dong, on cam lagi presentasi. Saya belum cuci muka Pak. Tadi Ya udah ketiduran nggak Pak. apa-apa, santai aja. Nggak ada yang ini. Saya juga belum mandi. Lebay. Tuh, lihat David Dari tuh. tadi pada on cam Lihat yuk. David tuh. Udah santai aja. Sama-sama belum mandi semua di sini. Chris aja Oke, belum Pak. mandi. Terkait itu ya Pak, tadi semisal saya punya modal, ya insya Allah dalam dekat ini atau ke depan ini, saya pengen sekali loh Pak bikin kandang atau farm yang berbasis teknologi IoT Pak, yang sudah maju Pak. Kayak contoh kandang close house buat sapi perah, karena
tujuan sendiri di Indonesia sendiri kan rata-rata belum ada ya Pak untuk teknologi yang berbasis IoT tersebut. Nah, di dalam kandang tersebut jadi sudah kayak otomatis sendiri loh Pak. Otomatis sendiri kayak pemerahan, sistem pemerahan itu dilakukan menggunakan mesin. Kemudian dari kita tuh hanya mengontrol suhu, kemudian kelembaban, semisal suhunya tersebut di dalam kandang closed house tersebut itu naik atau sedang turun, maka kita hanya menekan tombol kayak gitu Pak. Nah, itu juga menurut saya dapat mengurangi kesetresan dari ternak tersebut dan dapat meningkatkan produksi susunya kayak gitu Pak. Dan juga di sisi lain saya juga pengen kayak buat edukasi buat peternak atau mungkin ke masyarakat umum lah terkait apa itu pentingnya susu. Diibaratkan kayak buat farm itu loh Pak, kayak buat wisata kayak gitu Pak. Misalkan buat anak-anak kecil, anak-anak SD atau bukan anak-anak TK yang ingin berkunjung buat mempelajari apa itu pentingnya susu. Dan tidak hanya itu, dan juga ketika saya membuat farm nantinya saya juga pengen menyebarkan informasi-informasi buat atau sebagai konsultasi buat ke peternak-peternak rakyat kayak gitu Pak. Intinya seperti itu. Ya, saya dapat. Jadi ketika nanti on farm ingin mengaplikasikan IoT tapi juga pengen bisa jadi selain IoT itu kamu juga bisa mengembangkan usahanya itu karena udah di on farm ya, itu juga sekarang lagi zaman eduwisata. Jadi ya salah satu income eduwisata itu ya dari pengunjung itu lagi. Jadi jelas harus lokasinya bagus, terus menyediakan fasilitas yang bagus juga kalau mau eduwisata. Sama kalau tadi yang sebut training buat peternak ya, saya kira itu juga bisa. BP tadi ya yang itu konsultan. Oke, Pak. Poin-poinnya. Oke, bagus. Jadi saya lebih menekankan ke IoT-nya sih. Penggunaan IoT. Memang sebenarnya ya dengan adanya IoT ini kemudian sekarang komputer juga udah semakin kecil gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan ear tag atau alat deteksi yang mini itu di CyPERAS. Jadi alat deteksi ini itu selalu memancarkan sinyal tertentu dari CyPERAS. Jadi ketika sapi perahnya birahi atau ada kondisi tertentu itu langsung bisa ketahuan. Itu bisa kita bikin juga sebenarnya. Bagus saya kira dengan IoT. Oke, Mas Intan Malaka, terima kasih. Kemudian terakhir nih, Mas Said Akil Abdul Ghani. Ya. Iya Pak. Oke. Menurut saya kalau saya punya Angkem uang. dulu. Belum Pak. Yang lain kan udah on. Oke. Udah santai aja, lagi di UKM juga nggak apa-apa, lagi di rumah makan juga nggak apa-apa. Tapi kan menghormati yang presenter ya oke. Silakan Mas Akil. Akil kan panggilannya ya? Nah Pak. Panggilannya Akil kan? Iya, panggilannya Akil. Oke, bagus. Silakan Mas Akil, sampaikan kira-kira ada apa aja. Apabila saya punya uang, saya ingin membuka usaha peternakan sapi perah di daerah dengan kondisi lingkungan yang sesuai Pak. Setelah itu saya akan mengembangkan usaha lagi lebih besar dan produk berupa susunya. Sebagian akan saya jual dan sebagian saya akan bagikan ke anak sekolah. Karena menurut pengamatan saya dan hasil survei, orang Indonesia masih mengonsumsi susu dalam jumlah yang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Itu Pak.
Itu mah baca paragraf, pasti kamu dari tadi bikin ini. Dan uang 1 miliarnya akan sangat sia-sia sekali kalau tiba-tiba hanya dikasih ke orang sama itu ya secara pahala kamu akan mendapatkan pahala yang bagus, tapi karena industri ya kayak ketika kasihin aja kan juga sayang gitu. Kira-kira gimana biar kamu bisa bisa dermawan tapi nggak merugikan diri sendiri gitu. Tambahin dong kira-kira apa. Jangan tanya sebelahnya, santai aja. Jangan pusing, santai aja, nggak usah dibikin pusing, cuma presentasi doang. Tidak merusak hidup kan, nggak kayak diputusin pacar. Ayo Mas Akil, tambahin apa gitu biar menarik. Itu tadi tekstual banget. Terus kamu bikin paragrafnya udah sejam yang lalu baru disampaikan, udah dingin itu paragrafnya. Yang renyah gitu loh, itu udah amam. Ayo, waktu kita terbatas. Saya pengen satu keyword aja kira-kira yang mendukung banget gitu. Bagus lah itu. Oke, kamu dermawan. Tapi pasti rugi lah tiba-tiba punya petrakan ngasih aja gitu kan. Memang kamu panti sosial bukan kan? Kamu kan sebuah usaha. Nah, kira-kira kamu pengen dermawan juga tapi pengen ada mengantisipasi usaha kamu gak hancur gitu loh. Kira-kira apa gitu. Kemarin materinya ada yang saya sebutkan, saya kira bisa diaplikasikan. Gimana menurut saya? Oke, ikut perampokan bank atau apa gitu, jadi saya jalan terus menerus kan kayak Robin Hood tuh, ngerampok habis itu dicuci pakai dengan usaha peternakan kemudian bantu orang-orang gitu atau apalah. Gua kayak Mas Akil lagi cari jurnal dulu ini, jurnal pendukung kira-kira apa ini. Ayo satu keyword yang pernah kita bahas di perkuliahan gitu, apa gitu. Gimana Mas Said? Kalau membuat olahan susu menjadi produk memiliki nilai jual gimana Pak? Bisa, tapi nanti dermawannya gimana? Nanti gak dermawan lagi. Tadi kamu pengen meningkatkan konsumsi. Jelas, saya udah dapet intinya. Kau pengen dermawan, tapi kan ya itu resikonya nanti usahanya gak menguntungkan gitu maksud saya. Nah, maka dari itu sebenarnya banyak solusi sih, banyak solusi. Jadi karena emang misal kau punya peternakan yang tujuannya bukan profit, ya otomatis harus ada input juga yang bagus gitu. Inputnya di mana? Ya jelas kamu bisa open donation. Open donation, jadi kan masih jarang. Saya emang belum ada di Indonesia peternakan ya yang benar-benar tujuannya untuk dermawan itu. Jadi sekarang kan rata-rata ya orang ngasih uang ke panti atau apa, tapi melihat bahwa sebenarnya itu ada potensi juga kamu bisa mengaplikasikan ilmu ya kan, nanti peternaknya juga bisa buat makan dan lain-lain, gimana profit bukan tujuan utama itu bisa kita kejar ya. Jadi biaya variabel, biaya biaya variabel di peternakan itu bisa ditutup menggunakan donasi. Itu bisa. Artinya farm kamu atau kamu sebagai manajer atau sebagai direktur itu harus bisa cari funding yang terus-menerus ada gitu loh, entah itu bentuk CSR dari perusahaan atau dari pemerintah gitu. Jadi nanti urusannya udah bukan ngarit lagi, urusan kamu udah bukan ngarit, tapi kamu cari dana biar peternakannya sustain, sehingga outputnya itu bisa untuk rutin kasih ke panti asuhan berapa liter tiap hari, kemana tiap liter. Jadi
kamu bakalan punya satu hal baru gitu. Saya kira bisa jadi inspirasi kalau itu tinggal dari investasi, ya investasinya benar-benar diniatkan buat sedekah, ya buat sedekah. Nanti tinggal sedekahnya itu apa, sustainable-nya pakai apa? Artinya kalau peternakan biasa kan habis itu modal udah, tinggal sibuk nyari pakan. Maka harus ada tantangan lagi. Kamu harus bisa cari donasi yang bisa menyediakan menutup biaya variabel sama biaya tetapnya farm tersebut gitu. Saya kira bagus dan bisa menjadi inspirasi juga nih. Kepikiran jadinya gimana cara bikin peternakan yang full donation. Oke, good. Dari 7 presenter, saya kira semuanya memiliki karakteristik ya, penjelasan masing-masing, kemudian bagus, saya kira semuanya juga sudah bisa menerapkan, tinggal insya Allah kalau misalnya ada kesempatan juga, saya harap kalian juga bisa menerapkan omongan ini. Jadi memang saya kira omongan itu kan doa ya. Jadi siapa tahu saya ngomong dari presentasi ini, kalau kuliah lain mungkin kan ya teoritis gitu ya. Ya ngasih pakan ya pasti dikasih di mulutnya, mulut sapi misal. Tapi dengan kayak gini, ini kan kemungkinan sebagai ucapan kalian juga, siapa tahu ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan punya usaha, kemudian dan kesempatannya untuk mengaplikasikan sesuai omongan kalian. Saya harap ini bisa menjadi doa kalian di mulai saat ini. Saya gitu. Maka dari itu untuk biar banyak orang yang mengamini, ya kan, mengamini usaha kalian, rekaman ini akan saya upload di YouTube. YouTube. Aduh, ngeri Pak. Siapa tahu kalian udah benar-benar jadi direktur punya usaha tersebut, nanti baru ingat ada video ini. Amin. Oh ya, nilainya bagus semua, saya kira nggak ada ini Pak. Ya kan biar ingat tuh, dulu mukanya gini, sekarang jadi ganteng, sekarang jadi Pak, muka-muka bangun tidur Pak lah. Ya. Kan Kayak gitu masih mandi dulu. Kan inget, oh ini bangun tidur pas lagi susah dulu, lagi di kandang, besok bangun tidurnya jadi manajer, jadi itu kan udah bismillah. Kalau jadi manajer doang masih, sekarang juga iya. Iya, maksudnya manajer, top manajer gitu lah. Oke, terima kasih. Ya berarti ini tadi yang mau apa, teknologi apa itu kembangkan. Iya. Terus nanti yang ya kan kesempatannya edukasi nanti, kembangkan. Nanti aku belajar ke edukasi itu. Iya, potensinya teknologi kan itu nanti susunya ke aku sini. Nanti aku yang masarin. Ya, itu kesempatan nanti seperti apa kan belum tahu. Kamu sekarang mahasiswa tiba-tiba besok dapat modal atau dapat apa, kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Karena makanya dari itu harus diomongin dulu. Siapa tahu omongannya jadi doa gitu. Amin. Jadi doa tersebut sebagai patokan ya, biar kalian ingat bahwa dulu pernah doa seperti ini ya. Saya upload di YouTube itu. Daripada saya nyimpen muka-muka kalian, ngapain mending saya upload tadi di YouTube. Gitu ya, terima kasih semuanya atas partisipasi dalam perkuliahan terakhir ini. Minggu depan sudah ganti Bu Triana Setiawardani Budekan. Ya, silahkan kontak Budekan. Biasanya materinya beda. Jamaten nggak pakai LDRU, mungkin pakai Google Classroom atau apa, silahkan. Yang jelas, Bu Triana 4 kali pertemuan, habis itu kita ujian akhir semester. Gitu ya. Tugas terus. Ini absensinya gimana Pak Tio? Udah masuk semua lah. Kecuali yang kelas 1-nya ya, siapa itu yang cewek-cewek mungkin ya. Nanti ya gampang lah, saya anggap masuk semua, cuma nanti akan ada perbedaan nilai ya, antara yang masuk presentasi sama yang enggak gitu, untuk tugas terstruktur. Berarti nggak ngisi presentasi di LDRU ini Pak? Nggak usah, nanti saya bikinkan aja. Yes, siap. Itu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih juga. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih Pak. Di mall atau ketemu di pasar ya. Iya Pak. Salam buat motor pitungnya Pak. Nih. Pak, untuk mana Pak? tuh, motor ya kan? Tuh. Oh iya, ini motor pitungnya Gitu ya. Semoga lancar-lancar semua sampai studi akhirnya. Amin. Siap. Amin. Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live.